warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar senantiasa diberikan kemudahan dan keberkahan. Sama satu orang memimpin doa. Silakan. Dari sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa di sana. Doa selesai. Oke, terima kasih sudah memimpin doa Mbak. Baik teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya teman-teman sudah berkenan bergabung bersama saya pada pagi hari ini di konseling sesi pertama, konseling kelompok sesi pertama. Saya tahu ini mendesak dan teman-teman di sini pasti memiliki agenda atau kegiatan lain, namun teman-teman masih menyempatkan hadir pada pertemuan ini. Saya sangat terima kasih. Dan saya berharap teman-teman yang hadir di sini dalam keadaan baik ya, tidak ada sesuatu yang memberi tekanan berlebih atau menghalangi teman-teman untuk datang ke sini. Masalah pasti ada dan setiap dari kita pasti memiliki, namun perlu kita yakini bersama bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Begitu ya. Kemudian harapannya setelah keluar dari sini nanti setidaknya teman-teman itu dapat dapat setidaknya tuh mengurangi perasaan negatif atau pikiran negatif teman-teman dan setidaknya dapat membantu memberi pandangan baru terkait sesuatu yang mungkin saat ini teman-teman sedang alami. Begitu ya. Jadi harapannya niat baik yang kita bangun pada pagi hari ini dapat membawa atau memberi kebaikan juga pada diri teman-teman. Oke. Nah, sudah afdol ya teman-teman kalau kita nggak kenalan. Perkenalkan, nama saya Nela Puspitasari. Di sini kita sepakati aja boleh dipanggil Nela atau Kak Nela ya, dua itu ya. Dan hal positif atau hal yang sudah saya syukuri hari ini adalah saya sudah beres-beres pagi. Itu saya sudah nyuci dan sebagainya. Nah nanti silakan gantian teman-teman nanti memperkenalkan dirinya dengan menyebutkan nama lengkap, nama panggilan dan juga hal apa yang sudah disyukuri pada pagi hari ini. Begitu ya. Bisa dimulai dari diri saya. Baik, sebelumnya nama lengkap saya Lina Desirna, bisa dipanggil Lina. Baik yang hari ini sudah saya lakukan adalah bangun pagi. Bisa bangun pagi. Oke, salam kenal Lina. Selanjutnya silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hasna, bisa dipanggil Hasna. Untuk hal baik yang mungkin tidak terjadi hari ini, tapi terjadi kemarin, yaitu dengan menyelesaikan job saya dengan melakukan dan dengan melaksanakan kepanitiaan. Oke, salam kenal Hasna. Selanjutnya silahkan. Selamat pagi sebenarnya, perkenalkan nama aku Anvita Aulia Sabrina, bisa dipanggil Anvita. Hal positif yang udah terjadi di hari ini atau pagi hari ini tuh sama aku juga udah bangun pagi dan udah nyuci baju gitu. Oke, salam kenal Anvita. Selanjutnya silakan. Baik, jadi kenalin aku Sofi kita pertama, biasanya dipanggil Sofi. Terus hal baik yang udah aku lakuin hari ini tuh aku udah sarapan, pagi aku nggak biasa sarapan. Oke, alhamdulillah. Salam kenal Sofi. Dan yang terakhir silakan Mbak. Perkenalkan nama saya Widya Dwi Wahyudia, biasa dipanggil Widya. Hal baik yang sudah saya lakukan hari ini bangun pagi dan jalan kaki di sini. Jalan kaki dulu. Mantap. Salam kenal Mbak Widya. Nah, gimana? Udah saling kenal belum? Kita tes ya. Ini namanya siapa? Mbak siapa? Mbak Rita. Ini namanya Widya. Widya ini Lina. yang pakai baju hijau. Gimana sih? Nah, yang ini? Oke, mantap. Terima kasih. Nah, teman-teman, jadi di sesi konseling kali ini kita akan berkatarsis bersama. Teman-teman nanti bebas menyampaikan hal-hal yang mungkin dirasa mengganjal seperti itu dan akan kita bahas bersama. Kita akan berkolaborasi di sini untuk merumuskannya seperti itu. Namun kembali lagi nanti sesuatu yang sudah kita bahas ya akan saya kembalikan kepada teman-teman di sini selama konseling. Jadi di sini saya sebagai konselor akan memfasilitasi teman-teman mengenai berbagai hal yang akan teman-teman sampaikan nanti. Kemudian di sini teman-teman sebagai konselor harapannya dapat berpartisipasi aktif dan terbuka di dalamnya. Karena dapat dikatakan sesi konseling ini berhasil itu berkaitan dengan keaktifan dan juga keterbukaan teman-teman di dalamnya. Seperti itu ya.
Kemudian, karena teman-teman sudah saya katakan ya, bebas untuk menyampaikan apapun yang teman-teman rasakan atau barangkali yang sedang terjadi hari ini atau akhir-akhir ini. Namun tetap ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya, seperti apabila teman-teman ingin memberi tanggapan atau berargumen, silakan rahasia terlebih dahulu. Kemudian tetap memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Apabila masih ada teman yang berbicara, harap tidak menyelanya. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Cukup. Oke, jadi nanti, oh iya teman-teman, rasanya tidak ini ya, kurang etis dan tidak menyenangkan ya apabila sesuatu yang kita bahas dalam forum ini juga dibahas di luar bersama orang lain. Jadi alangkah indah dan nyamannya apabila kita bisa saling menjaga privasi satu sama lain. Begitu ya. Karena tadi teman-teman bebas menyampaikan apapun, teman-teman juga bisa berkomitmen lah ya untuk menjaga apapun yang kita bahas di sini. Jadi privasi satu sama lain bisa kita saling jaga di sini gitu ya. Jadi yang kita bahas di sini ya hanya cukup sampai di sini. Hal positifnya boleh di-sharingkan di luar, tapi hal sensitif atau hal negatifnya bisa kita keep saja untuk orang-orang yang ada di sini. Begitu ya. Karena tidak ada yang ditanyakan, saya tegaskan sekali lagi, silakan teman-teman berpendapat, berargumen, menyampaikan berbagai hal dan tetap memperhatikan situasi dan kondisi. Silakan rasakan terlebih dahulu apabila ingin berargumen, kemudian tidak menyela apabila masih ada temannya yang berbicara. Kemudian silakan saling menjaga privasi satu sama lain dan berpartisipasi aktif serta terbuka di dalamnya. Begitu ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi nih, konseling kelompok kita kali ini kurang lebih akan dilaksanakan selama 60 menit. Kita sepakati ya? Kurang lebih selama 60 menit? Oke. Jadi mari kita berkolaborasi bersama dan memanfaatkan waktu yang ada. Nah, nanti silahkan masing-masing menyebutkan menyampaikan hal-hal apa sih yang dirasa mengganjal atau nggak enak akhir-akhir ini. Tapi dimulai dari saya dulu ya. Jadi akhir-akhir ini tuh saya merasa burnout ya teman-teman, saya merasa capek, saya lagi berusaha untuk mengatur waktu gimana caranya biar istirahatnya tuh gak kebablasan gitu, dan itu susah banget sih, itu dari saya. Jadi teman-teman perlu perhatikan yang kita bahas di sini itu adalah yang sedang teman-teman alami, bukan yang sedang teman-teman alami. Jadi diri kita sendiri yang alami, diri kita sendiri yang merasakan. Begitu, dapat dipahami? Oke, karena tadi dari kiri, silakan bisa menjelaskan dulu dari kanan Mbak Widya. Secara singkat aja ya. Iya, boleh. Jadi aku sendiri merasa permasalahan diriku itu terlalu cara hidup dengan sesuatu yang lalu. Karena mungkin mungkin pikiran aku yang soal tulis buku, tulis novel juga aku kadang tuh merasa ada orang, kadang tuh nggak ada orang di sekitar aku. Aku sering nyiptain imajinasi sendiri, oh ini orang bakal berbuat seperti ini sama aku. Misalkan aku lagi kesepian tuh aku merasa kayak, oh nanti bakal ada seseorang yang ngomongin, tapi padahal itu aslinya nggak ada. Itu kan perbedaan antara ekspektasi dan realita tuh agak jauh. Nah di situ kadang merasa kayak sedih, terus kalau malam suka nangis gitu sih. Oke, terima kasih Mbak Widya. Mau kita lanjut dulu ya kepada Mbak Sofi. Kalau dari aku, belakangan ini mungkin banyak kayak hal yang bikin aku capek. Terus jadinya aku tuh kalau misal emosi, antara aku bisa ngejelemin orang lain sama aku nyakitin diri aku sendiri gitu. Jadi aku kesannya belum bisa ngontrol emosi aku sendiri gitu. Oke, terima kasih Mbak Sofi. Kalau Mbak Widya tadi lebih nyaman sama dunia halunya, kalau Mbak Sofi ini stres dan berujung pada menyakiti diri sendiri. Gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan Mbak Rita. Kalau dari aku belakangan ini sama sih dari kayak Mbak Nela gitu, kayak sama Kanela gitu, karena banyak banget kayak tugas dan benar-benar kayak nggak bisa bagi waktu gitu loh antara tugas dari sekolah, kuliah, terus juga yang himpunan, belum lagi yang ada proyek yang lain gitu. Jadi benar-benar kayak kurang istirahat gitu sih. Jadi malah jadinya stres dan kayak ngebayangin bisa nggak ya, apalagi di akhir periode ini aku kemaparan istilahnya pertanggungjawaban himpunan gitu, juga takut gitu. Oke, jadi kalau dari Mbak Rita sendiri itu banyak kegiatan, masih berusaha untuk membalansi antara akademis dan non-akademis gitu ya Mbak. Oke, terima kasih Mbak Rita. Silakan selanjutnya Mbak Hasna.
Misalnya aku jadi nyampe masalah aku ya, mungkin kalau ini masalahnya itu sama berkaitan dengan tugas dari himpunan. Tapi kemarin itu ada masalah sama teman dari Rombel, tapi masalahnya itu juga masih berkaitan dengan himpunan. Mungkin konteksnya seperti itu sih. Oke, jadi ini ada masalah nih sama teman himpunannya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Hasna. Selanjutnya yang terakhir silakan Mbak, izin menyampaikan masalah yang saya alami ya. Kemarin tuh pernah apa ya? Aku tuh ada masalah sama temenku, tapi temenku tuh nggak tahu kalau dia tuh membuat aku laki-laki gitu loh. Jadi aku hanya bisa diem gitu. Kira-kira tuh masalah-masalahnya. Mereka tuh harus tahu apa aku harus diem masalah itu sendiri. Oke, ini berarti berkaitan dengan masalah dengan temennya juga. Ini yang Mbak rasain nggak enak atau nggak enak, tapi mau bilang tapi itu teman dekat juga. Oh itu tuh orangnya menyinggung perasaan Mbak, yang menyinggung perasaan. Oke, terima kasih Mbak. Nah, terima kasih banyak teman-teman sudah menyampaikan banyak hal ya, banyak hal dari satu-satu sudah menyampaikan banyak hal tentang ya setidaknya itu yang mengganggu teman-teman akhir-akhir ini. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa ini kan tadi ada yang tugas, ada yang sama hubungan sama teman, kemudian ada yang ini dengan dunianya, Mbak Widya dengan dunianya, dan beberapa yang stres gitu. Kalian tuh hebat teman-teman, dimana udah sampai di titik ini. Kan memang ini anak kuliah kan ya, memang semesternya semester berapa ini berarti? 5 dan 3 sudah banyak praktik. Sudah. Nah ini kan juga pressure tersendiri ya, dimana teman-teman yang berkegiatan juga, teman-teman hebat sudah bertahan sampai di sini. Jadi apapun yang terjadi nanti, orientasinya adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut atau hal-hal yang dirasa teman-teman tuh nggak enak gitu. Gimana jalannya seperti itu ya. Jadi kita fokusnya ya pasti setiap problem atau setiap hal negatif itu ada jalan keluarnya gitu. Nah, karena keterbatasan waktu ya teman-teman, saya menyampaikan bahwa tidak semua dari teman-teman sampaikan tadi bisa dibahas. Jadi mungkin 2 atau mungkin hanya 1 yang akan kita dalami pada sesi konseling kali ini. Jadi mari kita sepakati bersama hal apa yang sebaiknya kita bahas itu. Halnya siapa gitu yang disampaikan. Kira-kira mari kita sepakati bersama. Kita voting ya, satu dulu dari Mbak Lina, kira-kira mau siapa yang membahas pada sesi konseling ini. Oke, Mbak Sofi, silakan dari Mbak Widya. Sama Sofi. Mbak Sofi, dari Mbak Hasna. Mbak Sofi, Sama. Oke, jadi berempat Mbak Sofi ya. Dari Mbak Sofi sendiri bagaimana? Bersedia atau tidak untuk persidangan? Oke, baik. Jadi pada sesi konseling ini kita akan membahas seputar Mbak Sofi ya. Tapi teman-teman yang belum terbahas pada sesi konseling kali ini tidak perlu khawatir. Nanti masih akan terbahas satu persatu di pertemuan selanjutnya. Begitu ya, dan akan kita agendakan ke depannya bagaimana. Nah, oke. Kita fokus ke Mbak Sofi dulu nih. Kira-kira tadi kan Mbak Sofi menyampaikan stres ya. Boleh Mbak diceritakan lebih lanjut terkait hal yang dirasakan? Mungkin aku stresnya gara-gara ini ya, kayak mungkin di kelas tugas-tugas kuliah gitu, kayak tugas kelompok aku ngerjain sendiri, terus jadinya aku jadi kayak ngerasa capek sendiri, terus aku kadang tuh marah-marah sendiri sama diri aku, terus ada hal lain juga yang kadang bikin aku kesel. Jadinya kadang aku ngediemin teman-teman aku, kadang juga ngerasa bersalah juga kalau misalnya ngediemin, tapi aku ngerasa kalau misal aku ngediemin itu malah aku lebih baik daripada aku ngomong atau apa. Aku takutnya ada kata-kata yang nggak enak keluar terus jadi nyakitin teman-teman aku gitu. Jadi aku itu lebih milih diem kalau misalnya lagi kesel atau gimana gitu. Oke. Nah, kira-kira hal apa aja sih Mbak yang bikin yang mempengaruhi Mbak sehingga jadi marah-marah selain tadi ya ngerjain tugas dan sebagainya? Mungkin ada pressure apa gitu di luar itu? Mungkin dari ini ya, ada kayak permasalahan lain mungkin dari keluarga aku yang mungkin nggak bisa aku ceritain. Terus juga mungkin dari lingkungan sekitar aku, entah teman-teman aku atau apa gitu. Kadang aku
aku kadang ngerasa kayak sebenarnya aku kayak dibilang kurang bersyukur juga bisa jadi sih. Kadang teman-teman aku juga udah ada di sekitar aku. Cuma aku masih ngerasa kayak aku ngerasa kayak nggak ada yang ngerangkul gitu loh. Jadinya aku kayak kesel sendiri gitu. Oke, terima kasih Mbak Sofi. Kira-kira dari teman-teman ada tanggapan nggak? Silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait yang sudah disampaikan oleh Mbak Sofi. Oke, silakan Mbak kita. Kalau dari Mbak Sofi itu ngediaminnya sampai benar-benar kayak ada batas waktunya nggak kayak sampai 3 hari atau ya sampai udah kendam aja gitu emosinya. Kalau aku sampai emosinya udah ngereda sih. Terus kayak orang yang Mbak diemin itu kan berimpact ke temen-temennya. Ada nggak sih temen-temen yang kayak nyadar kamu tuh ngediemin gitu? Iya ada kok yang nyadar gitu. Terus responnya dari temennya? Respon aku kan sekelas itu ada 2 orang ya. Jadi kadang aku udah bilang dulu kalau misal aku lagi kesel ke dia, aku minta maaf kalau misal aku ngediemin dia agak lama gitu. Aku juga gitu sih karena Oke, sudah Mbak Nanda. Nah, terima kasih Mbak Nanda tadi memberi pertanyaan seperti kayak itu durasinya seberapa lama kira-kira yang di dikasih jeda temannya Mbak Sofi ini paham atau enggak akan kondisinya. Nah, saya penasaran Mbak Sofi, sebelum kita kemana-mana lagi nih, hal apa sih yang Mbak Sofi inginkan dari konseling ini? Mungkin lebih ini ya ke gimana caranya biar bisa lebih mengontrol emosinya aja biar nggak sering ngediemin orang-orang di sekitar juga. Oke, bisa lebih mengontrol emosi lagi ya. Kira-kira ada keinginan lain kah atau yang Enggak itu aja. Oke, biar nggak ngediemin orang, bisa mengontrol emosinya. Baik. Nah, dari emosional sendiri tuh menurut Mbak Sofi perasaannya seperti apa sih? Menurut Mbak Sofi itu emosional tuh entah kan emosi bisa negatif bisa positif. Nah, di sini tuh menurut Mbak Sofi itu emosi itu yang seperti apa gitu? Emosi yang aku rasain mungkin dalam kategori negatif ya, soalnya aku jadi ngerasa kayak sedih campur kayak marah gitu. Oke, sedih, marah, emosi yang Mbak Sofi rasakan. Nah, kira-kira berdasarkan hal yang Mbak Sofi sampaikan tadi dari proses konseling ini, seberapa besar keinginan Mbak Sofi untuk keluar dari hal negatif itu? Ya harusnya bisa sepenuhnya keluar dari hal negatif itu sih, karena mungkin nyangkut ke kehidupan aku ke depannya biar bisa lebih baik lagi menjalani hari-hari di kampus gitu sih. Oke, jadi ini besar banget ya keinginan Mbak Sofi untuk keluar dari lingkaran emosional negatif itu sendiri. Oke, nah kira-kira Mbak Sofi hal apa aja yang udah Mbak Sofi lakukan untuk meminimalisir emosional Mbak Sofi itu sendiri? Kalau dari aku mungkin biasanya pas lagi emosi itu aku biasanya sih ini ya nonton drama gitu, jadi nonton YouTube atau scroll TikTok. Kalau enggak ya cerita ke teman, tapi bukan teman-teman yang ada di sekitar aku yang Random gitu ya? Oke, gitu. temannya berarti yang dipercaya atau emang ada sahabat yang deket banget gitu? Iya yang dipercaya, cuma enggak yang di lingkungan sekitar aku langsung gitu. Bukan teman kuliah di sini. Oke, nah kira-kira dari teman-teman nih barangkali ada sesuatu hal yang bisa di-sharingkan juga yang bisa kita pelajari bersama sisi positifnya seperti itu, sehingga kita punya pandangan baru bahwa oh emosional tuh nggak selamanya bisa seperti ini kan gitu. Silahkan Lydia. Kalau menurut pengalaman saya sendiri ya, emosi itu bisa jadi sisi positif karena saya sendiri ketika emosi saya itu malah bikin cerita, saya webkan itu bisa dinovelkan, itu bisa jadi pemasukan buat kita. Jadi ketika emosi ya aku bermain dengan peran yang ada di dalamnya. Mungkin kalau Mbak Sofi sendiri bisa mungkin hobinya misalnya gambar emosi atau memainkan permainan sesuatu seperti Lego kayak gitu. Oke, terima kasih. Teman-teman perlu saya sampaikan bahwa di sini yang kita bahas itu adalah masalah Mbak Sofi, tapi silakan teman-teman menyampaikan pengalamannya sehingga kita bisa belajar bersama seperti itu. Terima kasih Mbak Widya. Kalau Mbak Widya sendiri itu mengolah emosional negatifnya itu diarahkan kepada hobi berarti. Nah, kira-kira dari Mbak Sofi sendiri, sebelumnya ada yang ingin menambahkan? Mungkin berkaitan dengan hobinya. Coba, oke.
Kira-kira dari Mbak Sofi sendiri hobinya apa Mbak? Itu sih tadi udah disebutin sama kali dia, jadi aku suka dengerin lagu, terus suka main Lego, gambar gitu sih. Dengerin lagu, main Lego, sama bergambar. Oke, nah kira-kira tadi kan Mbak sudah menyampaikan nonton ya sama cerita ke orang. Itu efektif nggak Mbak untuk menanggulangi emosional Mbak? Sebenarnya kalau aku ceritanya kan aku ceritanya ke teman jauh, jadi mungkin bisa ceritanya cuma lewat WhatsApp gitu kan. Sedangkan aku juga kurang tahu dia di sana itu kesibukannya apa aja. Jadi mungkin tiap aku cerita kadang emang agak slow respon ya, jadinya aku merasa kayak makin ini sih pikirannya makin Nggak keluar ya. Berarti kalau misal ketemu langsung belum pernah? ketemu langsung ya mungkin pernah cerita sama teman sekamar gitu. Oh, tapi seringnya dari WA seperti itu. Berarti kalau bisa dibilang setelah curhat tuh lega atau belum Mbak? Ya bisa dibilang kadang bisa dibilang lega, tapi kadang juga kayak masih belum puas gitu kalau dia kondisi. Oke, masih belum puas. Nah, kalau berkaitan dengan nonton sendiri kayak drakor, drama, film itu gimana? Efektif nggak menurut Mbak? Kalau aku nonton drama bisa ngeredain emosi aku, lumayan agak ini ya agak efektif, soalnya aku kebetulan suka nonton drama ini, jadi aku merasa kayak cerita-cerita di dramanya tuh kayak aku jadi ngebayangin kalau aku yang ada di sana gitu, jadi aku merasa kayak happy juga. Oke, jadi apa ya, ke reduksi gitu pikiran negatifnya. Tapi setelah nonton tuh apakah akan kembali lagi ke situasi di mana Mbak, aduh aku lagi benci sama dia nih gitu, atau ya udah jalan baik gitu? Biasanya aku emang masih bete, cuma nggak separah sebelumnya gitu tiap habis nonton, jadi mungkin bisa aku kalau beraktivitas nanti lama-lama juga hilang sendiri. Oke, nah kira-kira nih berdasarkan yang Mbak Sofi sampaikan, hal-hal yang sudah dilakukan Mbak Sofi, kemudian menurut Mbak Sofi ini efektif atau tidak, berarti dari teman-teman ada yang ingin menanggapi, silahkan. Nah, dari Mbak Lina silahkan Mbak. Hal yang udah dilakukan Mbak Sofi itu menurutku udah bagus ya, karena kalau misalnya nggak ada kegiatan lain itu malah semakin pikirannya kacau, terus semakin tertekan kayak mikirin hal-hal yang apa, di luar pikiran kita, kayak apa hal yang aneh gitu. Aku udah bagus nonton drama, terus main Lego, mungkin ada tambahan hal positif keluar gitu, jalan-jalan dan refresh otak kita, nggak mikirin hal-hal yang bikin kita sakit hati. Terus kalau emang butuh menjauh sama orang lain, menjauh aja, me time dulu gitu. Jadi kalau misal emang lagi emosi-emosinya, jangan sampai ketemu orang lain dulu kalau bisa. Takutnya ya ada hal-hal apa yang Sudah, terima kasih Mbak Lina. Mbak Lina menyampaikan beberapa hal ya. Hal positifnya mungkin selain yang sudah disebutkan Mbak Sofi, bisa me time dulu ya, ambil waktu buat diri sendiri, keluar cari udara, jalan-jalan dan sebagainya lah ya. Nah, kalau Mbak Sofi sendiri nongkrong gitu sering nggak Mbak, atau hanya sebatas ya udah me time-nya seperti itu, nggak keluar gitu? Aku jarang banget nongkrongnya, jadi aku misalnya ya udah di kawasan aja gitu di sini. Di kuliah apa di kampus bawa motor nggak Mbak? Enggak. Oke, jadi mobilitas kemana pun juga ada ini ya teman-teman. Baik, makasih. Ada yang ingin menanggapi lagi? Oke, nah Mbak tadi kan banyak ya, sudah banyak yang disampaikan. Tadi ada sama di sini juga dengerin lagu, kemudian main Lego sama ngegambar. Hal-hal itu juga yang sudah Mbak Sofi lakukan atau belum ketika lagi emosi? Apa hanya sekedar cinta kepada orang dan nonton saja? Kadang aku lakuin sih kayak ngegambar yang aja gitu. Tapi tetap di dalam kos ya, nggak keluar kemana-mana. Oke. Nah, dari hobi Mbak Sofi sendiri, menurut Mbak Sofi itu memungkinkan nggak untuk mereduksi emosi negatif Mbak ketika lagi muncul? Memungkinkan sih, soalnya aku ngegambarnya kebetulan kan aku sukanya ngegambar kayak ngedesain baju-baju gitu kan. Kalau nggak ngegambar mungkin tiba-tiba ngegambar karakter gitu. Aku jadinya kayak mikir ini harusnya gimana, jadi pikiranku
teralihkan gitu intinya. Oke, apa yang Mbak Sofi rasakan ketika sedang melakukan hobi? Pas aku lagi dalam keadaan emosi ya gitu, terus aku ngegambar atau apa gitu mungkin pertama-tama rasanya masih campur-campur ya antara emosi sama aku fokus gambarnya, jadi kadang masih agak susah, tapi lama-lama kalau udah dilakuin gambarnya itu enggak ini pikirannya udah terfokus sendiri ke gambar itu. Oke, jadi afternya seperti apa Mbak ketika sudah selesai? Karena kan Oke. tadi kan ketika udah fokus tuh udah berarti teralihkan ya teman-teman. Nah kalau misalkan udah selesainya nih, apakah juga berdampak atau masih mungkin capek dan sebagainya? Kalau selesai itu kan aku jadi lihat hasil gambaran aku sendiri tuh, jadi kayak ngerasa puas juga, jadi ini jadi gimana ya, oh gambar aku jadinya bagus nih gini jadinya kayak aku juga senang juga misal udah selesai gambarnya, jadi emosinya juga ada gitu. Oke, terima kasih Mbak Sofi. Nah, berkaitan dengan studi sama Mbak Sofi nih, adakah tanggapan mungkin dari teman-teman? Wah, kok ketika emosi seperti ini kan Mbak Sofi sudah menyampaikan ya di hobi. Barangkali dari Mbak Hasna, Mbak Alina ataupun Mbak Vita, aku tuh kalau lagi emosi kayak gini gitu. Jadi ada sesuatu yang bisa kita pelajari bersama gitu, kita ambil sisi positifnya untuk kita bersama. Gimana sih? Silakan. Oke, silakan Mbak Alina. Kalau aku emosi itu kurang lebih sama sih kayak Mbak Sofi, sering diam. Tapi itu nggak lama juga sih, cuma 3 hari ya. Tapi pas habis emosi itu aku langsung diam, tapi aku langsung makan gitu. Oke. Aku nggak mau coba sendirian, aku nggak mau mikirin hal yang aneh. Aku bisa makan jalan-jalan, aku dulu juga nggak punya motor, tapi aku berusaha untuk keluar dari kamar itu biar aku nggak semakin berpikir sama hal-hal yang aneh yang membuat pikiran aku semakin kacau gitu. Oke. Itu sih, terus mencoba untuk menjauh dari teman-teman semuanya. Jadi aku memilih sendiri, emang mau refresh ke aku sendiri. Dia bisa ke kafe atau nongkrong sendiri juga apa sih sebenarnya, nggak ada yang masalah juga. Mungkin dari sisi orang lain kasihan, tapi kita malah lebih enak gitu, bisa belanja, jalan-jalan, beli makanan yang kita suka, itu juga bisa membantu kita menghilangkan emosi. Oke, terima kasih Mbak Lina. Jadi kalau lagi emosi tuh Mbak Lina sendiri lebih kepada me time ya, diem me time gitu. Berarti nggak yang berdampak tiba-tiba ngediemin teman atau ngasih tahu dulu nih. Kalau misalkan kadang kita kuliah ada tugas kelompok ya teman-teman, nggak bisa kita egois juga. Itu kira-kira bisa makan dulu jauh-jauh aku ya atau gimana? Kalau aku enggak, kalau aku emang emosi, aku emang diem dulu. Tapi aku nanti beberapa hari kemudian aku sampaikan biar mereka tahu. Kalau misal aku langsung sampainya itu, nanti aku malah makin manis. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Nah, bisa kita pelajari bersama ya teman-teman bahwa ketika selain mengolah hobi tadi, ketika emosi itu bisa kita me time dulu nih ya. Barangkali tapi ya kalau nggak ada transportasi juga sebenarnya susah. Tapi itu nggak mulus teman-teman. Bisa kita jalan-jalan mungkin keluar lah ya, cari daerah seperti itu ya Mbak Sofi. Kemudian ada lagi, terima kasih Mbak Lina sharingnya. Dari Alvita ataupun Hasna, silakan. Mungkin aku ya. Oke, silakan Hasna. Kalau dari aku ya, selain sama kayak Mbak Ina itu cari udara segar mental sendiri, itu biasanya aku kalau sama orang yang terpercaya dan saya psikolog gitu. Jadi lebih terbuka. Kalau psikolog kan udah pasti aman kan katanya, dan kita bisa mengungkapnya sudah kita, dan pasti dapat dapat masukan dari dia juga kan yang lebih pengalaman. Itu biasanya gitu sih. Oke, terima kasih Mbak Hasna. Berarti sebelumnya juga sudah sering ke psikolog ketika ada masalah atau Kalau waktu dulu sih belum, tapi semenjak masuk kuliah ya. Oke, semenjak masuk kuliah. Berarti, nah ini juga stigma ya teman-teman. Kadang ada yang berpikiran bahwa ketika kita ke psikolog itu adalah kita sakit gitu. Nah, menurut Mbak Hasna nih, biar sekalian lurus nih, karena kan sebenarnya baik di sini saya sebagai konselor atau psikolog ini kurang lebih fungsinya sama gitu kan ya. Itu menurut Mbak Hasna berarti setuju nggak kalau kita datang kepada dua profesional helper ini tuh kita tuh sakit? Menurut aku enggak sih, karena kadang aku sama ya, misalnya ya, itu antara aku baru atau apa, kadang aku yang sama itu sambil cerita
terus di sana kan juga nggak cuma orang-orang yang itu aja ya, kadang ketemu sama orang lain, terus kenalan sama orang lain yang kayak gini juga gitu, yang punya masalah sama, terus dia bertemu juga pikirannya emang gitu, maksudnya pikirannya tergantikan kualitas lagi. Oke, terima kasih Mbak Esna. Kalau Mbak Widya hobi, kemudian Mbak Lina tadi me time, Mbak Esna pergi ke professional helper gitu, mencari orang lain untuk mendengarkan kita. Berarti ini kurang lebih sebenarnya kalau kita kembali lagi kita tarik ke Mbak Sofi, itu Mbak Sofi kan tadi cerita ya juga, tapi bukan ke professional helper gitu, kan memang teman-teman yang Mbak Sofi percaya. Oke, terima kasih Mbak. Barangkali dari Mbak Fitri ada tambahan? Sama sih, sama-sama mirip. Tapi biasanya kalau case-nya aku, kalau emang lagi sebel, biasanya cuma sama satu orang. Dan misalnya lagi sebel sama satu orang, biasanya aku bener kayak ngejauh dari orang lain, mending yang ngerjain tugas malah, atau kayak yang nyibukin diri lah, biar tadi yang kayak Mbak Sofi bilang, biar teralihkan gitu pikirannya. Dan bener juga sih kadang jalan-jalan kalau beli makanan-makanan yang enak tuh udah cukup bikin senang gitu. Nah ini ada hal baru nih, beli makanan yang kita suka. Nah di sini nih aku penasaran dari Mbak Sofi utamanya ataupun Mbak Widya, Mbak Vita, Mbak Asa, sama Mbak Lina, seperti itu tidak? Kan kadang nih cewek mungkin beli coklat atau apa, atau cenderung nggak konsumtif ketika lagi stres atau lagi ngalamin hal yang nggak enak. Kalau aku itu sih justru kalau stres emang boleh dimakan, harus makan yang enak yang aku suka. Tapi lebih ke pedes, tapi jangan gitu banget. Oke, lebih pedas. Sebelah ya Mbak. Boleh. Oke, terima kasih Mbak Lina. Nah kita ke Mbak Sofi dulu nih. Kira-kira Mbak Sofi melakukan hal tersebut juga atau enggak? Iya sih, aku kadang juga tiba-tiba beli. Kayak kan pas aku dekat Alfamart ya, jadi kayak kan juga tiba-tiba ke Alfamart beli jajan gitu. Ya sama kayak mbak-mbak ini. Oke, berarti kurang lebih sama ya teman-teman kita, termasuk Mbak Widya juga sama, atau hobinya malah makan tuh ditulis gitu, bikin cerita. Beda-beda. Sama sebenarnya. Kalau aku stres tuh aku malah lapar. Kalau aku bahagia itu kenyang. Kayak gitu aku. Stres, lapar, bahagia, kenyang. Iya, sepertinya kita juga merasakan yang sama ya. Kalau bahagia tuh rasanya penuh lah ya, hatinya tuh udah cukup gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, udah banyak banget yang kita bahas ya. Kayaknya masih agak tegang, misalkan kita bisa relaksasi dulu. Silahkan pegang pundak teman sebelah kalian. Silahkan pegang pundaknya. Kita pijit-pijit dulu. Kejauhan ya yang sebelah sana. Kita pijit-pijit dulu, kita relax, tarik nafas, buang. Kita beri hal-hal positif kepada diri kita beri dukungan positif, kita beri afirmasi positif kepada diri kita bahwa segala sesuatu yang kita alami saat ini itu ya hanya sementara sifatnya. Karena kembali lagi perlu kita yakini bersama bahwa segala masalah pasti ada jalan keluarnya. Teman-teman berkuliah di sini kan jadi tujuan utama dan memang yang teman-teman inginkan kan. Jadi apapun yang ada di dalamnya itu berkaitan dengan konsekuensi. Kita pijit lagi. Berkaitan dengan konsekuensi dari pilihan teman-teman seperti itu. Jadi masalah pasti ada, tapi bagaimana bentuk tanggung jawab kita ke depannya ya setidaknya tidak neko-neko lah yang memberi hal positif. Masih mau pijit-pijit lagi? Udah cukup? Oke. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, kita kembali lagi ke Mbak Sofi nih. Relax ya teman-teman, kita santai aja. Kita kembali ke Mbak Sofi. Tadi kan sudah banyak hal yang dibahas ya Mbak, berkaitan dengan hobi. Kemudian Mbak Sofi juga ternyata beli makanan ketika lagi stres juga gitu, sama dengan yang lain. Nah, kira-kira berbagai hal yang sudah Mbak Sofi sebutkan itu untuk kedepannya masih akan Mbak Sofi lakukan atau mungkin ada hal yang pengen Mbak Sofi lakukan? Ada sih mungkin tadi saran dari Karina dan yang lainnya mungkin jalan-jalan keluar mikros, terus ya me time. Terus Oke, jadi lebih ke me time-nya tadi ya, jalan-jalan gitu. Karena ada hal lain nggak Mbak? Kira-kira selain itu yang pengen Mbak Sofi lakukan? ya apa ya? Kayaknya itu aja sih, jalan-jalan me time. Sama ya kalau gak ada waktu buat keluar ya paling masih nonton gitu. Oke, karena kan yang sudah Mbak Sofi sebutkan tadi itu cenderung lebih ke di dalam kos ya. Iya. Oke, jadi me time yang ingin dilakukan jalan-jalan keluar.
Menurut Mbak Sofi ketika nanti itu berarti kan belum dilakukan ya Mbak. Kira-kira nanti kalau kedepannya Mbak Sofi melakukan itu, apa yang Mbak Sofi pikirkan gitu? Kira-kira ketika lagi emosi terus jalan-jalan gitu, mungkin perasaan Mbak Sofi itu seperti apa gitu nanti? Kalau kedepannya kalau misalnya lagi emosi terus merencanakan untuk keluar, sebisa mungkin sebelum keluar tuh aku harus emosinya udah reda dulu ya, takutnya nanti pas keluar kayak makin bete atau gimana gitu. Oke, pasti kan baik, terima kasih Mbak Sofi. Pasti dari sesuatu yang kita lakukan itu kan ada sisi positif negatifnya ya teman-teman. Nah, kalau menurut Mbak Sofi sendiri dengan me time itu apa yang akan Mbak Sofi dapatkan gitu? Menurut Mbak Sofi dari sisi positif negatifnya, karena mari kita bisa uraikan bersama gitu. Kita uraikan dulu, kira-kira hal tersebut memang efektif untuk setidaknya itu mereduksi emosional negatifnya Mbak Sofi gitu. Kalau sisi positifnya dari aku minta jalan-jalan sendiri gitu, mungkin kalau kita keluar kita bakal tahu ya orang-orang di luar tuh kayak gimana. Jadi kita juga bisa ngebandingin diri kita sama orang di luar sana tuh kayak gimana. Jadi kita tahu kita harus lebih bersyukur lagi biar bisa apa ya, nggak terlalu emosi lah sama hal-hal yang kayak biasanya kan ada kayak hal kecil lah, tapi menurut aku itu terlalu ngebikin aku bete gitu. Jadi kita nggak perlu hal kecil tuh sebenarnya nggak perlu di ini sih dipermasalahin terlalu gede. Terus ya itu sih, mungkin kalau ketemu orang-orang luar di luar sana banyak, mungkin lebih ke bersyukurnya gitu. Oke, terima kasih Mbak Sofi. Ini ada yang baru nih teman-teman soal kebersyukuran ya. Dimana ya Mbak, saya mengakui bahwa Mbak Sofi hebat. Ibaratnya datang ke sini sudah bersedia melakukan counseling kelompok, teman-teman yang di sini juga itu kan sesuatu hal yang luar biasa menurut saya. Karena nggak semuanya mau speak up atau mau ngomong dan menyampaikan hal negatif atau perasaan nggak enaknya kepada orang lain seperti itu. Kembali lagi ketika bercerita ya pasti dengan orang yang dipercaya. Tapi kembali lagi di forum ini karena kita saling menjaga privasi satu sama lain ya, harapannya kita bisa belajar, saling belajar berdasarkan pengalaman yang sudah teman-teman sampaikan tadi begitu. Nah Mbak Sofi, berarti menurut Mbak hal positif yang bisa didapat ketika Mbak Sofi me time itu adalah bisa tahu situasi kondisi di luar, bisa lebih bersyukur terhadap apa yang sudah kita dapat ya Mbak. Berarti satu hal itu me time menurut Mbak efektif ya untuk mereduksi emosional Mbak. Tapi tadi Mbak menyampaikan bahwa ketika keluar emosinya sudah mereda gitu. Nah itu kira-kira hal apa yang mungkin sebelumnya Mbak lakukan? Apakah nonton dulu baru keluar atau ketika emosi itu ya tidur atau gimana? Kalau keluar kan cewek biasa dandan dulu atau apa gitu kan. Jadi kayak mungkin pas ngaca terus lagi dandan itu bawaannya jadi happy sendiri sih. Oke, iya betul-betul. Memang ada yang seperti itu ya teman-teman, gimana dandan tuh jadi afirmasi positif sendiri, jadi bikin percaya diri, nambah hal positif gitu ya vibes-nya. Oke, terima kasih Mbak. Nah, berarti selain me time tadi, beberapa hal seperti hobinya, dengerin musik, main Lego sama nggambar itu tetap akan dilakukan atau bagaimana? Mungkin ya tetap bisa dilakuin sih kalau misal nggak ada waktu buat jalan-jalan keluar sendiri. Mungkin kondisinya lagi, mungkin ya pas aku lagi emosi keadaannya lagi hujan atau apa gitu kan, jadi aku di kosan masih ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakuin. Jadi Oke, itu berarti kondisional ya Mbak, kembali lagi kepada situasi dan kondisi yang saat itu terjadi. Ya nggak bisa ya me time juga, ya cukup terganggu sebenarnya kalau lagi hujan kita mau me time kan ribet ya. Oke, jadi ada beberapa yang Mbak Sofi sebutkan yang sudah sekiranya efektif nantinya tetap dilakukan tuh ada nonton, tetap cerita kepada teman, ya, kemudian melakukan hobinya seperti dengerin musik, main Lego dan juga menggambar. Sama satu lagi tadi ada tambahan tuh mau me time seperti itu. Berarti kira-kira kedepannya seperti apa Mbak? Komitmen Mbak untuk menjalankan hal-hal yang sudah Mbak sebutkan tadi? ya semoga kedepannya dari diri aku sendiri ya tetap bisa ngelakuin hal tadi yang udah disebutin, ngelakuin hobi aku, bukan beli makanan atau apa. Jadi aku nggak ngediemin teman-teman aku lagi, terus nggak mungkin
aku marah sama diri aku sendiri gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sofi. Sudah banyak banget ya yang kita bahas. Kira-kira dari Mbak Sofi sendiri rencana kedepannya bagaimana? Mungkin akan membuktikan selama 1 minggu untuk mencoba me time tadi atau bagaimana? Mungkin 1 minggu ke depan aku bakal challenge diri aku sendiri. Kalau misal aku emosi, aku nggak boleh ini sih, nggak boleh ngelampiasin ke teman-teman aku, nggak boleh gedein teman-teman aku. Oke, good. Hal yang bagus ya Mbak Sofi, dan semoga komitmen Mbak dan rencana Mbak itu dapat dilakukan ya, dan dapat membuahkan hasil yang positif terhadap sesuatu atau hal negatif yang sedang Mbak alami, itu berkaitan dengan emosional tadi kepada teman-temannya gitu. Oke teman-teman, ini sepertinya sudah ini ya, karena tadi kita sepakatnya kurang lebih 60 menit ya, kurang lebih 60 menit, sudah banyak yang kita bahas. Kira-kira ada yang mau menyampaikan nggak berkaitan dengan apa saja sih yang sudah kita bahas? Silakan, monggo. Mungkin Oke, silakan Mas. masuk teman kan mungkin belum diomongin itu mencoba sesuatu yang baru, yang apa aja gitu, karena awalnya aku juga nggak pernah ke psikolog gitu kan psikolognya itu ada di kantornya ibu yang gue daerah Polsek yang banyak dengannya itu kan ada sesi kayak konselor atau pelaku gitu. Nah sebelum masuk kuliah itu kan corona, jadi aku nggak tahu. Nah setelah masuk kuliah ada ini terus aku nyoba aja gitu, keterusan. Jadi aku kalau misalnya ada apa ke situ gitu, kalau entah masalah kecil pun kayak ibaratnya ada apa aku bisa cerita ke situ, kan juga bisa cerita ke orang tua kan yang kita. Terus aku dari situ karena kan yang mengenai kita yang lebih pintar gitu, yang lebih tahu, mungkin bisa. Terus sama satu lagi, jangan pernah diemin teman, karena kasus aku sendiri ya, kamu diemin teman sebentar apapun itu pasti jadi masalah gitu. Apalagi kita kuliah udah semester 3 ya, biasanya udah terbentuk namanya circle kan. Nah, misalnya kita udah kesal nih sama satu orang circle ini, malah jadinya kita berantemnya sama satu circle, malah kita sendiri yang kena. Jadi bisa mungkin tahan aja deh. Tapi ya emang pertama itu nggak enak gitu. Oke, jadi Mbak Asna, terima kasih atas disampaikan. Kembali lagi ya teman-teman bahwa situasi dan kondisi itu yang kita rasakan berbeda. Terima kasih pengalamannya Mbak Hasna. Namun dapat kita pahami bersama bahwa kita tidak pernah tahu ya situasi dan kondisi yang Mbak Sofi sebenarnya alami itu seperti apa. Jadi hal-hal yang kita sharingkan di sini hanya kita ambil sisi positifnya saja ya, untuk kita pelajari bersama seperti itu. Kemudian terkait melakukan hal baru, itu juga sesuatu yang bagus, namun perlu kembali kita telah bersama bahwa apa sih sisi positif dan negatif apabila kita melakukan hal baru tersebut. Seperti itu ya. Terima kasih Mbak Hasna. Dan karena sudah banyak banget yang kita bahas, teman-teman, barangkali kita harus butuh garis besarnya seperti apa. Adakah yang menyampaikan? Oke, silakan Mbak Rita. Sebenarnya tadi yang kita bahas tadi tentang sampai Mbak Sofi kan yang ya apa istilahnya menyerahkan emosi kita malah ke teman-teman, beberapa teman-teman itu caranya tadi ada yang kayak Mita, ini harus menonton film yang seperti Mbak Sofi lakukan, terus bisa melakukan hobi yang tadi Mbak Widya bilang, atau tadi yang Mbak Hasna bilang yang langsung aja ke psikolog atau gitu biar lebih apa ya, meluapkan emosinya secara gampang lewat situ. Tadi yang Mbak Lina juga bilang kalau bisa makan makanan enak juga, Mita pergi jalan-jalan kayak gitu. Dan ya apa ya istilahnya itu di situ. Oke, keren Mbak Rita. Itu kan udah kita banget gitu. Ya benar-benar banget ya teman-teman. Ada yang mau nambahin dulu nggak? Oke, silakan Mbak Widya. Sama seperti yang disebutkan Mbak Asma tadi ya, menurut aku kalau misalkan lagi marah sama temen itu jangan didiemin, karena menurut aku komunikasi itu nomor satu. Malah kalau aku sendiri punya masalah, dia udah, ini teman aku nih udah ngerasa aku agak bikin takut gimana, dia ngechat aku jujur, mah ini boleh ngomong jujur ya gitu. Aku selalu komunikasiin, oh masalahnya gini, nanti rencananya keluar jalan keluarnya kayak gimana. Terus bisa juga nanti kan sekarang banyak nih seminar atau talk show yang tentang kesehatan mental, itu kita bisa ikutin tuh. Terus sama lagi biasanya ada terapi yang sendiri yang melampiaskan kesini, itu lumayan mana sih buat melatih emosi. Oke, kita kembali lagi ke ini ya, Mbak. Terima kasih Mbak Widya.
ada beberapa hal yang disebutkan tadi berkaitan dengan art terapi, kemudian komunikasi ya. Nah, karena kita sesuaikan juga kembali lagi ke situasi dan kondisi teman-teman masing-masing saat itu, baik kita kan nggak pernah tahu ya emosi yang kita rasakan tuh sebergejolak apa penyebabnya gitu. Barangkali ketika paginya kita happy, tiba-tiba siangnya udah turun gitu kan. Kita harus butuh kecerdasan emosional itu sendiri kan. Nah, betul banget komunikasi memang penting, tapi kembali lagi ketika kita berkomunikasi dengan orang dalam keadaan emosi itu kan juga takutnya menimbulkan, ya itu tadi ya, kita harus tahu mana hal positifnya kalau kita melakukan sama hal negatifnya. Tapi kembali lagi ketenangan itu kita perlukan, dan ketenangan masing-masing teman-teman yang ada di sini pasti teman-teman sendiri yang lebih tahu bagaimana caranya aku bisa tenang seperti itu ya, berkaitan dengan mungkin melakukan hobi dan sebagainya. Kemudian terkait art terapi tadi, kalau kita kembali ke Mbak Sofi sendiri, tadi Mbak Sofi sudah ini ya, menggambar. Nah itu kan juga salah satu alternatif ketika kita meluapkan emosi dan sebagainya gitu. Oke, terima kasih Mbak Lydia. Nah teman-teman, yang kita bahas sudah banyak sekali ya, karena berkaitan dengan waktu juga, ini waktu, dan karena sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kita tidak bisa membahas semuanya, dan mungkin pada pertemuan kali ini hanya Mbak Sofi saja yang bisa kita bahas. Dapat saya simpulkan bahwa kalau berkaitan dengan Mbak Sofi ya ada beberapa hal yang menjadi PR ya, yaitu tadi Mbak Sofi menyampaikan kurang lebih 1 minggu akan me time, kemudian tetap melakukan hobi, dan beberapa hal yang sudah disebutkan tadi apabila emosi negatifnya kembali muncul seperti itu. Kemudian ada dari Mbak Widya komunikasi, art terapi, kemudian ada dari Mbak Asna datang kepada professional helper, konselor psikolog seperti itu. Me time sendiri dari Mbak Lina mengambil jeda untuk diri sendiri dan cenderung untuk diam ya, karena kembali lagi ini posisinya masing-masing pasti punya caranya ya. Kemudian dari Mbak Anvita tadi sama kurang lebih ya, me time juga beli makanan atau jajan yang disukai seperti itu. Jadi dapat kita ambil sisi positif bersama ya teman-teman, bahwa ketika kita emosi dan sebagainya itu ternyata ada banyak sekali jalan yang bisa kita lakukan yang tentunya positif, dan hal-hal yang berkaitan dengan menyakiti diri sendiri, kemudian self-harm dan sebagainya itu saya mohon dengan sangat untuk dijauhi ya teman-teman, karena kembali lagi teman-teman saat stres, teman-teman saat emosi dan sebagainya, teman-teman tidak sendiri seperti itu. Apabila misal lagi emosi kemudian berdampak kepada teman, mendiamkan dan sebagainya, mungkin dapat dikomunikasikan lebih di awal gitu, kayak tunggu dulu ya, kasih aku waktu, aku sedang emosi dan sebagainya. Itu tidak masalah teman-teman, pasti teman-teman itu akan mengerti situasi tersebut apabila teman-teman itu juga menyampaikannya. Seperti itu ya Mas Sofi dan teman-teman semua di sini. Oke, saya mau setiap, karena sudah banyak yang kita bahas, saya mau setiap orang di sini itu menyampaikan kira-kira pengalaman apa sih atau pemahaman apa yang sudah didapatkan dari proses konseling kita pada pagi hari ini. Begitu ya, bisa dimulai dari Mbak Sofi dulu. Dari aku sendiri, karena dari tadi kebetulan permasalahan dari diri aku sendiri yang dibahas, hal-hal yang aku dapetin ya tadi sih, cara biar ngontrol emosinya gimana melalui hobi, terus me time, terus ke psikolog juga. Ya itu sih yang aku dapetin hari ini. Oke, kira-kira dari yang Mbak Sofi rasakan sendiri bagaimana? Yang dirasain hari ini, kebetulan yang aku rasain hari ini ya lumayan membantu, karena aku jadi tahu dari sudut pandang masing-masing di mana kalian mengontrol emosinya, mungkin bisa aku terapin juga di diri aku. Oke, terima kasih Mbak Sofi. Mbak Sofi hebat ya, sudah bertahan sampai detik ini. Bahkan Mbak Sofi sudah hal-hal positif itu sudah banyak dilakukan gitu, terkait dengan hobi, yang bercerita dengan orang. Artinya Mbak Sofi itu ketika ada masalah tidak memendamnya sendiri, tapi memang ada orang yang dipercaya untuk bercerita seperti itu. Terima kasih Mbak Sofi. Bisa kita ke kiri dulu, Mbak Anita silakan. Ya hal yang penting sebenarnya dapat solusi bersama-sama gitu buat memecahkan masalah soal emosi ya, karena jujur di pribadi aku juga karena seringkali juga mengalami hal yang sama gitu. Ya benar sih tadi yang udah dibilang teman-teman ya, kayak membuat insight baru ke aku tuh yang tadi disarankan sama Mbak Widya gitu, terkait ya ngelakuin hobi gitu, atau yang mungkin hobinya masing-masing, dan sama yang Mbak Sofi bilang buat kayak
yang nonton film sendirinya gitu, karena jujur dari pribadi aku sendiri tuh jarang juga buat nonton kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Anvita. Boleh kita ke kanan dulu nih, Mbak Widya gimana? Yang aku dapetin dari ini, alhamdulillah jadi tahu gitu loh cara mengatasi suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Ada dari sudut pandang ini seperti ini, sudut pandang ini seperti ini. Jadi kita lebih dapat banyak ilmu gitu loh. Oh, ternyata orang-orang punya caranya tersendiri ya untuk mengatasi masalahnya yang berbeda-beda. Oke, jadi banyak insight ya Mbak, masukan gitu dan sebagainya. Oke, terima kasih Mbak Widya. Boleh kita ke tengah apa yang ini dulu nih, mau yang mana? Yang saya Oke, Mbak Widya dulu silakan. dari pertemuan pada pagi hari ini, aku udah mengambil dari Mbak Widya, mulai mencoba untuk mengkomunikasikan lagi gitu kalau ada masalah. Oke, terima kasih Mbak Lina. Komunikasi ya. Ini yang terakhir Mbak Hasna, bagaimana? Itu dimasuk ya. Buat kali ini aku dapat sesuatu yang baru, yaitu dari bagian yaitu hobi. Karena jujur kalau saya lagi emosi, emang sukanya sendiri aja, tapi nggak melakukan hobiku. Gitu. Sama mungkin mau coba sesuatu yang baru, yaitu yang disebutin Oke, jadi berkaitan dengan hobi dan juga terapi yang bahas mendapatkan. Baik, teman-teman, kembali lagi karena keterbatasan waktu ya, teman-teman yang belum sempat terbahas jangan khawatir, kita masih akan membahas yang belum terbahas satu persatu di pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Dan untuk Mbak Sofi, saya mengucapkan terima kasih banyak. Hal-hal yang Mbak Sofi rasakan tuh bersedia berkenan untuk dibahas dan didalami. Terima kasih banyak dan semoga banyak hal yang sudah Mbak Sofi sebutkan tadi memang dapat terlaksana dan berdampak positif terhadap situasi emosional negatif yang Mbak Sofi alami. Begitu ya Mbak. Dan terima kasih juga teman-teman sudah menyampaikan pengalaman apa dan hal baru apa yang teman-teman dapatkan pada sesi konseling ini. Semoga hal positif yang teman-teman dapatkan itu dapat bertahan lama dan mungkin ketika ada situasi negatif teman-teman bisa melakukannya seperti itu ya, berdampak positif. Nah, terkait bagaimana kedepannya, saya sampaikan bahwa yang belum terbahas masih akan kita bahas di sesi-sesi selanjutnya dan mari kita jadwalkan begitu ya, dapat kita bahas melalui grup WhatsApp. Dan untuk Mbak Sofi sendiri, apabila ada sesuatu yang ingin disampaikan lebih, dapat menghubungi saya di luar forum ini atau mungkin bisa kita tindak lanjuti setelah yang lain terbahas seperti itu ya. Jadi dapat kita agendakan nanti. Kemudian silakan nanti komitmen Mbak selama 1 minggu itu untuk melaksanakan hal-hal yang sudah Mbak sebutkan tadi ya, dari hobi, kemudian me time dan sebagainya. Kemudian untuk teman-teman yang lain, apabila ada hal yang dirasa privacy yang ingin disampaikan kepada saya pribadi, silakan japri atau dapat menemui saya di ruang BK gitu ya. Kita bisa janjian terlebih dahulu seperti itu. Nah, jadi nanti kedepannya bagaimana bisa kita atur ulang jadwalnya ya untuk pertemuan sesi konseling kelompok yang kedua nanti. Seperti itu, terima kasih banyak karena tadi di awal dibuka dengan doa. Silahkan sebelum kita akhiri kita berdoa terlebih dahulu. Saya mau satu orang memimpin doa. Mau Mbak Lina lagi atau gantian nih? Ya baiklah Mbak Lina silakan. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan berserah. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Lina, terima kasih teman-teman, terima kasih sudah bersedia hadir di sesi konseling kita yang pertama. Selamat melanjutkan aktivitas, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hati-hati di jalan. Terima kasih.